Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, selamat Advent kedua bagi kita semua. Pulanglah, hai dunia, tidakkah engkau mendengar? Hai dunia, tidakkah hatimu bergetar? Dia sudah memanggil, dia berseru dengan keras. Berapa lama lagi kamu mengeraskan hatimu? Mengapa kejahatan masih menghiasi tubuhmu? Mengapa kau biarkan kekotoran melekat di tanganmu? Dengarlah dia, lihatlah dia, pulanglah kepadanya. Biar jiwamu selamat karena dia. Yehezkiel 18 ayat 30-32. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu perbuat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Selamat pagi, Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 11 Desember tahun 2025. Namun sebelum kita memulainya, ada baiknya kita berdoa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang Engkau berikan, di mana kami boleh menikmati pagi ini penuh dengan penyertaan-Mu. Mohon bimbinglah kami dalam merenungkan isi firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius 15 ayat 32 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari lamanya mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Adapun bahan renungan pada pagi hari ini berjudul Yesus mengerti kebutuhan kita. Setelah mengajar dan menyembuhkan banyak orang di daerah Sidon, Yesus kembali ke Galilea. Ribuan orang mengikuti dia, bahkan sampai 3 hari lamanya, dan mereka tidak pulang ke rumah. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar pengajaran, tetapi berharap mendapatkan penyembuhan dan pertolongan. Ketika menjelang larut malam, murid-murid Yesus mulai khawatir. Bagaimana kami memberi makan semua orang ini? Yesus merasa kasihan kepada orang-orang banyak yang telah mengikutinya selama 3 hari 3 malam tanpa makanan. Ini menunjukkan bahwa kasih Yesus tidak hanya peduli dengan kebutuhan spiritual, tapi juga kebutuhan fisik. Ia melihat kebutuhan mereka dan bertindak untuk memenuhinya. Kita bisa memberikan makanan kepada yang lapar, minuman kepada yang haus, dan pakaian kepada yang membutuhkan.
kita bisa menjadi teladan kasih Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun renungan ini juga mengingatkan kita bahwa kasih Yesus tidak hanya tentang memberi, tapi juga tentang peduli. Ia peduli dengan kebutuhan orang banyak dan bertindak untuk memenuhinya. Kita juga dipanggil untuk peduli dengan kebutuhan orang lain dan bertindak untuk membantu mereka. Dalam Matius 15 ayat 32 ini mengingatkan kita bahwa hati Yesus penuh belas kasihan. Dia tidak hanya memulihkan jiwa kita, tetapi dia juga memperhatikan kebutuhan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada orang lain di sekitar kita yang membutuhkan. Mari kita belajar dari kasih Yesus dan berusaha untuk menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Demikian renungan pagi pada hari ini, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Seperti Yesus pun mau mengasihi dan memberi makan kepada orang banyak, kami mohon Tuhan, berikanlah hati kami boleh peduli terhadap sesama dan kekuatan untuk melayani dengan kasih. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.